keluarga kita masing-masing. Di sana yang lain sekarang sedang membutuhkan kecukupan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita alhamdulillah bulan-bulannya diberikan ayah lebih dibantu. Orang lain sekarang lagi cari bagaimana ingin punya rumah, sedang mencari bagaimana ingin punya baju, sedang mencari untuk makan nanti. Tapi kita alhamdulillah yang rumah punya untuk makan satu bulan masih punya ya, atau minimal ke sebulan ya kini, atau ke seminggu ya kini, atau ke sampai ya kini. Batu yang cangkang banyak tinggal mau repo di mana ya, maka untuk kita masih diberikan kecukupan oleh Allah, maka segala hal yang masih ada dalam diri kita yuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga apa yang dititipkan oleh Allah betul-betul membawa kepada keselamatan, kebahagiaan bagi kita dunia sampai akhirat. Selanjutnya Allah yang Maha mengetahui yang zahir, yang batin, yang rahasia, memberitahukan kepada kita semua bahwa siapapun sesungguhnya ada dalam kerugian. Apakah dia orang yang kaya raya, apakah dia orang yang miskin, apakah dia merasa dirinya pintar atau bodoh, apakah dia merasa sebagai pejabat, apakah dia yang merasa sebagai masyarakat, apapun komponennya masyarakat, sesungguhnya kata Allah. Kalau menurut kita mungkin bosan, kan dia punya kekayaan, mungkin rugi, kata Allah tetap rugi. Tapi dia bosan, jabatannya tinggi, mungkin dia termasuk orang rugi, tapi kata Allah itu orang rugi. Kecuali kata ini harus dihafalkan ya. Jadi kecuali semua rugi kecuali empat kelompok, 4 golongan manusia. Ini yang harus kita kerjakan, ini yang harus kita perjuangkan. Kita harus menjadi bagian orang ini dan berdoa kepada Allah. Karena tidak setiap orang dimasukkan kepada golongan yang untung oleh Allah. Karena ketika Allah menghendaki seseorang termasuk orang yang untung, maka dia akan menjadi orang yang untung. Ketika Allah menghendaki seseorang menjadi orang yang rugi, maka dia tidak bisa menghalangi orang itu menjadi orang yang rugi. Ibu-ibu, bapak-bapak ingin jadi orang yang untung atau orang yang rugi? Kalau kita ingin termasuk orang yang untung, yang pertama apa? Kepada Allah. Semoga kita ditakdirkan dengan segala kasih sayang Allah menjadi orang yang beruntung. Kalau kita termasuk orang yang dipandang sebagai orang yang beruntung, diucapkan alhamdulillah. Siapa orang yang rugi? Kecuali satu, semua rugi kecuali satu, orang yang beriman. Kedua, orang yang beramal soleh, itu tidak akan rugi, kata Allah. Yang ketiga, siapa? Orang yang selalu menasihati, mengajak kepada kebaikan. Keempat, siapa lagi orang yang tidak akan rugi? Mereka yang selalu saling menasihati menuju jalan kesabaran. Jadi di luar yang ini semua rugi. Walaupun dia punya sawah yang luas, walaupun dia punya ilmu yang tinggi, walaupun dia punya jabatan yang tinggi,
apalagi dia yang bodoh dan dia yang miskin. Maka apa inilah orang yang akan mendapatkan keuntungan. Yang pertama, orang yang mendapatkan keuntungan siapa? Orang yang beriman. Kenapa orang yang beriman itu akan termasuk orang yang beruntung? Karena orang yang beriman adalah orang yang punya etika, punya keyakinan, punya keteguhan tentang adanya sesuatu. Yang sesuatu itu bisa menentukan ukuran-ukuran kehidupan. Jadi orang beriman yakin dia hidup di dunia ini ada yang mengatur, ada yang mengurus. Maka menurut orang yang beriman, kalau ingin menjadi orang yang beruntung harus mengikuti siapa yang menentukan tersebut. Karena orang celaka itu tidak mengikuti ketentuan yang menentukan. Kita ditentukan oleh Allah, kita diciptakan oleh Allah cuma dua. Tujuan Allah menciptakan kita itu cuma dua. Satu, Allah menciptakan kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ingat ya, dan Allah menciptakan kita kecuali untuk apa? Kecuali untuk beribadah. Awas, Allah menciptakan kita di dunia ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku menciptakan jin dan manusia illa kecuali untuk beribadah kepada Allah. Itu yang harus diingat. Untuk apa Allah menciptakan kita? Untuk beribadah kepada Allah, tidak di luar itu. Atau kalau kita terus beribadah kepada Allah, kapan mencari nafkahnya? Ya, kapan mencari rezekinya? Nah, kita harus tahu yang disebut ibadah. Ibadah itu bukan kita dari pagi sampai sore diam di masjid, ya, sholat terus bukan. Atau kita zikir terus tanpa henti, bukan. Ya, yang disebut ibadah itu adalah ada disebut ibadah mahdoh, ada disebut ibadah mahdoh. Yang disebut ibadah adalah melaksanakan perintah Allah yang ada hubungannya dengan Allah dan melaksanakan perintah Allah yang ada hubungannya dengan makhluk Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah tentang Allah? Contoh sholat, jalankan, puasa, jalankan. Itu disebut ibadah. Ada perintah yang ada hubungannya dengan manusia, silaturahmi, tolong menolong. Ya, seorang suami mencari nafkah untuk istrinya dan keluarganya, itu ibadah. Harga menghargai, hormat, menghormati, sayang, menyayangi, itu juga ibadah. Bahkan ada hal yang tidak terasa ketika kita berjalan di satu gang, kemudian di situ ada paku, kemudian kita ambil paku tersebut, tidak terasa ibadah ibadah. Bahkan ketika kita tersenyum ya kepada orang lain, damai, begitu teh, damai, alhamdulillah. Nah, menggembirakan orang lain itu ibadah. Jadi segala kebaikan yang atas dasar perintah Allah dan larangan atas dasar perintah Allah itu yang namanya ibadah. Cuma dua, jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Dan itu akan dilaksanakan oleh siapa? Hanya oleh orang yang beriman. Orang beriman sadar maka kemanapun ada disebut perintah Allah. Makanya kalau beriman selalu hati-hati, perlu berpikir. Kalau mau melihat, dipikirkan dulu ini baik atau tidak. Kalau mau mendengar, dipertimbangkan dulu ini baik atau tidak. Ya, kalau mau mengucap, dipertimbangkan dulu ini ucapan baik atau tidak. Mau melangkah, mau bergaul, mau makan saja, orang yang beriman
dipertimbang ini makanan haram atau halal. Makanya pasti orang yang seperti itu akan beruntung, ya, tidak akan mengalami kerugian. Makanya iman ini harus dijaga, harus diminta kepada Allah supaya kita termasuk orang yang beriman. Kalau kita sudah merasa sebagai orang yang beriman, maka iman ini harus dijaga. Karena iman ini ada naik, ada turun. Kalau iman lagi naik, karena ngaji hingga turun. Karena rebuan hayang gacang, rebuan ti. Lamun geus emut kana tahajud jadi gak mengira ngacai. Udah nih mama kesek gitu jauh 10 bulan tapi yang gacang tahajud. Bila ini rumah, sono yang mendengar zikir, sono mendengar salawat, sono ningali masjid rasa harus, ningali Quran yang dibaca. Ya, orang imannya sedang baik, mah dia pun sedang baik, berbuat baik, tidak mau menanti-nanti kalau imannya sedang baik. Tapi kalau imannya sudah jelek, turun, mah saya diajak usai bulan. Ceu ngaji dipayun, ceu ngaji dipayun, ceu ngaji dipayun. Bahkan dalam iman itu turun, mah boro-boro diajak dia berpikir mana ada ngaji, nah kayak ada awak. Dengan alasan supaya dimaklum bukan bisa ngajak karena sakit tadi Allah masih bisa dibohongi. Ngajak bisa dibohongi. Jadi ngaji itu kita harus awak mana kalau mana yang lain dari awak tapi mana mau ngaji. Jangan membohongi Allah. Kan sudah itu. Dosa sebenarnya di dalam mesti menunjuk keras badan. Ayo kecil kan, kalau saya kalimat karena baso cuma kita memberi kejadian baso isia. Ada kanan kami berkering, ada tiup dia, tukang baso bisa. Tahu cil pemahaman orang yang berkering itu awalnya dikering. Terus akhirnya masuk, mungkin kalau beringan diatur, kebohongan diri sendiri. Allah tahu apa yang ada itu. Kalian jamin di mana saya paham lingkungan tidak memperoleh waktu hati-hatinya bahwa diri buat dengki asal makalu pada akal nasiati rumah hatena siap di rumah hatena ujua rumah hatena udah wadil sampai apalin Allah tapi nah ibu wangi Allah sesuatu yang seakan-akan Allah dapat dia nggak mau bodoh kaji dalam kita kalau dia mau bodoh kamu nggak mau kaji dalam kita kalau dia mau kamu ya kalau iman seseorang sudah turun dia berbuat salah merasa benar makanya bahkan celaka orang yang imannya tidak baik apalagi kalau tidak punya iman. Iman yang rusak saja, iman yang turun kita mampu berbuat dosa, berbuat durhaka, apalagi kalau contoh iman, coba bayangkan. Makanya begitu berharganya iman ini. Ya kalau kita sudah merasa sebagai orang beriman, rawat jagalah iman kita ini. Dengan cara apa? Berdoa kepada Allah supaya iman ini dibesarkan di dalam diri kita. Yang kedua, iman bisa stabil dengan hadir di majelis dakwah, di majelis taklim. Kenapa? Karena di majelis taklim seperti ini kita yang dari iman sedang dulu ya ternasehati ya niatnya kita terangkan naik ya tadi antara duha ya nasihat naik tadi udah ketemu suami dulu dikatakan pas ayo apakah sadar naik jadi kalau untuk menjaga iman supaya tetap baik hanya satu dengan hadir di majelis taklim. Kalau tidak hadir di majelis taklim maka kita tidak akan sadar bahwa iman kita rusak, hati kita rusak, pikiran kita rusak dan akhlak kita pun rusak. Tapi melalui majelis taklim ceramah tentang
apa tentang tujuan ceramah tentang harus baik yang dulu, ternyata goreng yang dulu ketahuan melalui Islam. Makanya kasihan bagi orang-orang yang tidak mau ngaji. Kasihan kalau orang yang tidak bisa ngaji, tidak mau ngaji, tidak akan bisa mengukur dia orang baik atau tidak. Karena baik dan tidak baik itu diukurnya oleh ilmu. Tidak mungkin orang bisa menentukan baik dan tidak baik tanpa ilmu. Karena ilmu itu adalah pembeda antara yang baik dan buruk. Makanya kasihan kalau orang-orang yang tidak. Jadi sejelek-jeleknya orang yang ngaji akan menjadi baik, tapi sebaik-baiknya orang yang tidak ngaji akan menjadi orang yang buruk. Contoh, ayah jalmi anu ngaji, boleh kasaraki. Ayah jalmi anu ngaji, karang ngaji, saya kasaraki menemukan. Halo. Kalau dari karaoke terkadang macam peng. Juga ada dari karaoke dari karaoke. Salah satu ini ada seorang ahli ngaji tapi dari Islam. Tapi terusnya ada orang yang tidak ngaji sama sekali dan dia baik kepada suami. Iman pilih ini kemana? Pilih ayahnya memang itu ya baik ngaji yang baik kepada suami, tapi ini pilihannya ada orang yang ahli ngaji itu ya salah itu tapi kayak bahasa dia nih siapa ngaji itu kayak salah udah menjadi berat iblis ayah begitu ayah soal ngaji begitu kasar iblis saya jadi kasar lagi. Kalau bisa dikasih lagi, masuk ngaji, masuk keramas kasar lagi. Ini maka kayak gitu. Jika kayak bahasa itu di waktu ngaji, nah kalau secara perbandingan ada yang ahli ngaji jelek kepada suami, yang menimbul ngaji, anu jelek kepada suami, kenapa? Karena dia masih bisa menyempurnakan ibadah yang lain, wudhunya bisa halus, sholatnya bisa halus. Nah, masalah dia jelek kepada suami, asal yang ngaji, engke oke isuk dia halus. Engke oke isuk jangan engke oke bakal wudhunya halus. Tapi ketika ia ngaji ada orang yang tidak sama sekali ngaji, dia baik kepada suami dia. Di satu sisi dia baik kepada suami, tapi di sisi lain banyak yang harus disempurnakan. Wudhunya harus sempurna, sholatnya harus sempurna, baca Qurannya harus baik, dan itu tidak bisa didapat tanpa. Nah, sampainya balik di suami, tapi dia kan tidak ngaji, kemudian apakah dia akan sempurna? Sholatnya tanpa ngaji tidak. Apakah baca Quran yang sempurna tanpa ngaji tidak? Tapi orang yang ngaji terus tidak berarti, tapi masih jelek kepada suami. Di lain sisi banyak yang bisa disempurnakannya. Dia tinggal menjadi dia menggoreng kasalahannya. Ujungnya akhirnya dengan terus ngaji kata Nabi, barang siapa yang ikut pengajian maka satu akan memberikan ampunan kepadanya, yang kedua kejelekannya akan diganti dengan kebaikannya. Di sini ibu ayah sok ngaji masih kayaknya awak can baik, can benar baik, mata ngaji di orang can baik. Ya, tapi sebaliknya kalau belajar nih, anu merasa baik dengan ngaji, ngerasa ngaji lagi itu baik. Ada tadi, bang nih ngaji alus jam dulu. Iya, nah memang ibadahnya harus dulu baik. Salatnya kudu halus, puasanya kudu halus, zakatnya kudu halus, Qurannya kudu halus, ihsannya kudu halus. Ya, tapi mengaji coba hitung antara jelek dan baik, banyak baik. Karena baik di sini menurut ilmu. Kalau dia ingin baik bagaimana tanpa ilmu,
Ya, makanya doakan kalau ada keluarga kita yang belum ngaji, semoga diberikan hidayah taufik kepada Allah untuk bisa ngaji. Karena kalau dia ibadah di rumah, ibadah beliau bukan ibadah ahli di rumah. Ya, sedangkan orang bisa sempurna ibadahnya hanya di rumah, kalau saya berbaikan berarti masih bisa sholat ini lain gitu. Tidak Islam lain baik, lain berbaikan berarti maksudnya udah kita ngaji berjudi di mana atau ke mabok berjudi sana kamu gitu. Memang dia tiap kurang udah dilarang mabok dan judi, tapi lihat ayat perintah Allah bahwa udah sempurna ibadah. Gak bisa, karena kalau begini John udah saya sudah bekerja dengan enak dan kayak masa ada pagi hamba berenang terjadi judi dan mabok. Emang perintah Allah kayak tahu sana itu akhirnya udah gelapnya ke mabok ke judi, tapi mau sholat itu benar, mau benar, mau pengetahuan agama itu benar, itu lebih rugi pengetahuan agama untuk berkebenaran lebih rugi daripada udah mabok. Udah mabok apa yang bisa kurang tidak kalah, tapi ketika bukan menurut tidak agama sore kemana kalahnya. Apakah bisa boleh? Apakah bisa minggu? Apakah bisa bulan? Tidak bisa. Membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan kesabaran. Kita doakan nih bahwa udah dimakan tidak pernah namun untuk barukan deh. Baik kawan. Mesti bulan yang ini bulan kita ini. Coba usah ditanya, ngarang kita, kudu tamat. Terus tamat ini materi kita. Ayo bicara tamat kita, bicara tamat ulang kita, tamat ulang di materi. Pasti masuk. Pikiran tamat ke, misalnya, sapina tamat ke, sapina dimulai alih. Ayo namahan dia. Berarti lompat ke mana? Batul kori. Batul kori ke mana? Batul mungkin. Ayo mana cari sana naon? Pindah tujuan. Ajaran terletak. Terus kalau mana yang bilang pasangan mulai itu kemungkinan terletak ya hanya ajaran dari cuma pusat aturan disiplin. Emang dibantu dari aturan. Ya, ajaran pusat ada di mana aturan dengan karya dengan cara udas. Emang itu baturan kami bakal lanjut. Pro kontra semua. Ayat malu itu baturan itu. Ya, ngobrol jauh balik baturan itu pengalaman ada. Bisa naon? Ngomong kudu lebih pintar, kudu lebih paham. Ngobrol juga pada dari rumah. Ngobrol lebih pengalaman. Bahwa pesantren ini penuh tahapan, penuh kesabaran, penuh ketawakulan. Nanti kalau 10 tahun manfaat. Hari kata 10 tahun bisa salilah bersama penuhnya. Tapi mau di 5 tahun terlarang. Karena sampai pas hari kemarin anu tidak membadiran asa karena itu yang menuntut ilmu tenang. Bahannya kiri bisa kiri udah dia benar itu benar kan ini benar itu benar sebenarnya dipikir-pikir boleh kesiksa mau balik ke waktu HP benar dari ujian bisa awal itu benar kalau pikiran itu dari apa dari bisa jadi bisa sebut benar itu ayo benar mudah-mudahan tidak boleh kita mulai siapa belum kenapa dia bisa tahan mungkin tanya santri lama bisa tahan dengan kamu tahan itu hari kita harus tidak boleh tinggalnya di santri kape udah kita modal kayak modal ada pakai semakin pakai lagi lihat
Risati bisa dengan santri senang mengaji itu. Ya lu belajar les. Udah. Atau udah cuma begini, belajar senang itu. Jam senang itu mau belajar kayak 4 juta, 7 juta, naik. 10 kali ada yang bisa apa? Udah, lanjut. Sekarang, anu saudara teh dulu panggil ada di lapangan. Dua seorang teos tulis malam saya kayak balik deh. Orang udah tawang, cek di rumah. Orang udah tawang masuk ke WC. Jadi, tamu di WC cek dulu, cek antar tangan saya. Baru kan ada aja. Lalu saya saudara tulis hari itu deh, kakak, kakak di rumah saya karena ini melotrak, kakak melotrak. Kalau kita mau yang gaya cadangan anak saya, selama banyak dulu kalau kita mau dengan dirinya, datangkan maka obat itu dulu di dalam ini yang mau kurang perlu sepuluh ada aja, jasin aja, mau aja semua udah bingung, siapa udah ketahui, misalnya, aja tadi. Yang tahajudnya gitu, yang nongeng, yang ngigir, paling acai, bikin tahajud kalau Allah yang ngigir ini, nah itu, percaya sih, ayo mulai Jepang, ayo nama tahu, udah berikan itu sampai tapi dari pihak dan bersebuah orang. Awal bulan suci dengan kegiatan saya yang pertama ya gitu ya kayaknya yang perlu berpikir anjing bunga teh laporan bisa menjadi kasar bunga nanti ayo deh harus boleh tidak ada yang sama yang misalnya kan ada kulit harus boleh kan tahajud, berhubungan kedua, ayo ngaji, ayo nonton bapak, ayo zikir, ayo baca saya kemis, ada semua, menyayang rumah di negara Korea, ya rumah dengan halus, tadi udah salah berpikir, bunga mandi dengan orang berbuat kebaikan, kalau tidak berbuat kebaikan, kau maksiat kaum bunga, udah curi. Gusti abdi itu bisa tahan itu, tapi bisa tahan itu. Gusti abdi hanya pintar, bisa pintar, turunan itu ya. Jadi ulah salah rangkum bunga. Jadi ada bunga di saya di awal. Tam santri, itu mau apa? Dari cing baru nih. Sekarang betul ditanya. Cing baru ada bunga di saya di awal. Berarti orang tahajud kan? Kalau dua kadang kalau saling dipasarin kadang tak mungkin masuk masalah sendiri di awal bulan bawa kabungan masing-masing dulu ke kabungan kalau merasa memang harus bunga bawa kalau kabungan di pasar masih ketika digawe kabungan tidak berproses ini buat ini pasien kasabuna, ini pasien kata-kata, dari berulang kali usaha mereka, dijauhkan tidak berbalik tempat tinggal, tidak berbola kepada santri saya yang khususnya, ini pasien tercukupan, tidak selalu tidak kebahagiaan, hiburan selain dengan perlindungan Allah, mudah tidak usaha, dilanjutkan tidak usaha hiburan di pasien jalan di hal berbarakah. Nabi wa ila hadhihi nabi bi sirah al-Fatihah.